الرحمن الرحيم نستغفر مثل ما نبه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخلنا نياتنا بنياتهم ويعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi al-malah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita sekarang membahas tentang tafsir dari surat Al-Fil. Ya. Surat Al-Fil kita tahu maknanya adalah gajah. Ya, Al-Fil bermakna gajah. Kemudian tentunya kita mengenal tentang kenapa dinamakan surat Al-Fil. Ya, dan kita tahu bahwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan di tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat peristiwa adanya penyerangan tentara gajah, Rasulullah SAW pada saat itu sedang dalam kandungan pada saat itu, ya. Sehingga disebutkan dalam kisah bahwa Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, ibu daripada Rasulullah SAW, tidak ikut menyingkir, tidak ikut menyingkir pada saat orang-orang Mekah itu semuanya menyingkir, ya, menuju ke pegunungan, ya, karena akan datang Abraha dengan membawa bala tentaranya, sehingga mereka sudah pada saat itu menyerah, ya, artinya dalam keadaan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Abraha dan tentara gajahnya, lalu kemudian mereka menyingkir di bukit-bukit. Tetapi Sayyidatuna Aminah tidak ikut karena sedang mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan di sini bagaimana perlindungannya terhadap kota Makkah, terhadap Ka'bah, dan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebab kenapa dinamakan tahun itu adalah tahun gajah. Kita tahu kisah bahwa ada seorang raja di Yaman yang bernama Abrahah bin Shabbah al-Ashram. Abrahah ini seorang panglima perang pada saat itu yang ditugaskan untuk berada di Yaman, di Son'a, ya, pada saat itu. Nah, ketika berada di Yaman, maka kemudian dia itu melihat orang-orang kemudian berbondong-bondong menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan ibadah haji. Lalu kemudian dia tanya, kenapa orang-orang itu kemudian pergi ke Makkah? Dia belum mengenal, ya, pada saat itu bagaimana keadaan orang-orang Arab pada saat itu. Lalu kemudian dikatakan bahwa di sana itu ada Ka'bah. Orang kemudian haji di sana setiap tahun, berkunjung ke sana dan mengagungkan daripada tempat tersebut. Dia tanya, terbuat dari apa itu Ka'bah? Oh, Ka'bah itu hanya persegi 4 batu saja, ya. Tidak ada satu hal yang istimewa, nggak ada sama sekali, ya. Maka kemudian dia pun berniat untuk membelokkan orang-orang yang tadinya pergi haji ke Mekah, maka dia berusaha untuk supaya membangun suatu tempat di Son'a yang jadi rujukan pula orang kemudian daripada haji ke Mekah lalu kemudian lebih baik ke tempatnya. Maka dibuat gereja tempat yang sangat istimewa, spesial, bangunannya sangat megah sekali. Dan berharap semua orang kemudian diumumkan untuk datang ke Son'a kemudian untuk beribadah di sana. Tetapi ternyata tidak ada yang berkunjung ke sana, tidak ada yang kemudian merubah haluannya. Bahkan dalam kisah disebutkan ada seorang badui datang ke tempat gereja tersebut
dan maaf buang air besar di tempat itu. Ya, buang air besar di gereja. Ya. Maka kemudian ketika tahu Abraha dengan kejadian semacam ini, marah Abraha. Bagaimana tempat peribadatan bisa dihinakan? Kita mau hancurkan saja Ka'bah supaya orang kemudian tidak pergi ke sana dan tahu bagaimana kemampuan daripada Abraha dan bala tentaranya. Dikumpulkan tentara yang begitu banyak pada saat itu dan membawa gajah, ya, supaya bisa menghancurkan Ka'bahnya nanti, ya, bisa menghancurkan gajah, menghancurkan Ka'bah dengan gajah tentara, sampai disebutkan ada 12 ekor gajah yang dibawa oleh Abraha pada saat itu. Dan kemudian berangkatlah Abraha dari tempat yang berada di Son'a, ya, dikatakan bahwa di Son'a, kemudian berangkat menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan menuju ke Makkah pada saat itu, banyak di antara orang-orang yang kemudian dari suku-suku yang ada di sekitar tersebut melawan, ya, melawan daripada Abraha dan bala tentaranya, tapi semuanya kalah. Semua kalah karena kekuatan Abraha begitu besar pada saat itu, dengan gajah-gajahnya yang dimiliki dan tentara yang jumlahnya sangat banyak, sehingga orang-orang yang tahu bagaimana niatnya Abraha untuk kemudian menghancurkan Ka'bah berusaha membela daripada orang-orang Badui yang di pedesaan, pedalaman untuk kemudian melawan, tapi ternyata akhirnya kalah mereka semuanya. Sampai di suatu tempat sudah dekat dengan Makkah Al-Mukarramah, maka kemudian istirahat di tempat tersebut, ya, keesokan harinya akan menyerang, ya. Di saat istirahat, maka ternyata ada di antara tentara Abraha yang mengambil harta untanya milik kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib, ya, kakek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kakek Rasul SAW adalah pemimpin Quraisy pada saat itu, pemimpin daripada orang-orang yang ada di Makkah. Ketika itu maka Abdul Muttalib datang kepada Abraha. Maka ketika kemudian datang ke tempat Abraha untuk mengadukan tentang permasalahannya, Abraha menyangka bahwa Abdul Muttalib berusaha membicarakan tentang permasalahan Ka'bah supaya tidak terjadi penghancuran. Datang Abdul Muttalib dan melihat Abdul Muttalib, maka Abraha itu merasa kaget dengan tampannya Abdul Muttalib, bagaimana rupanya, bagaimana wibawanya. Maka kemudian dihormati beliau Abdul Muttalib oleh Abraha dan didudukkan di sebelahnya. Tanya, apa keperluan kamu datang ke sini? Lalu mengatakan, wahai Abraha, tentara-tentara kamu ini mengambil unta-unta saya. Ada 200 ekor unta diambil oleh tentara-tentara kamu. Saya minta dikembalikan. Ya. Abraha kaget. Ya. Bagaimana kamu ini? Kok kamu malah membicarakan tentang unta-unta kamu? Ya. Sedangkan saya ini tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah yang kamu agungkan, yang kamu muliakan. Seharusnya kamu bicarakan tentang permasalahan Ka'bah, bukan bicarakan tentang masalah unta. Tapi apa jawab Abdul Muttalib kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau hanya mengatakan bahwa ana Rabbul Ibil, ya, ana Rabbul Ibil, saya ini yang punya unta. Walil baiti Rabbun yahmih, ya, dan sesungguhnya Ka'bah itu punya pemiliknya juga, ya, dan pemiliknya nanti akan yang melindungi, bukan saya, ya. Kalau unta itu milik saya, kewajiban saya adalah melindungi unta saya. Sedangkan Ka'bah itu sudah ada yang punya, ya. Dan yang punya nanti akan melindungi. Itu kekuatan keyakinan daripada kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian diserahkan, ya, unta-unta tersebut kepada kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali pulang. Sampai kemudian di Makkah, maka kemudian beliau Abdul Muttalib datang ke Ka'bah, kemudian berpegangan pada pintu Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bagaimana dengan tentara Abraha yang sudah dekat besok akan kemudian menghancurkan Ka'bah, semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani rahimakumullah, kita lihat di sini bagaimana kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai agama tauhid, ya, agama tauhid pada saat itu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan begitulah seperti apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, bahwa sesungguhnya kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kemudian tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut dalam penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang masa zaman jahiliyah, sehingga keadaannya semacam ini seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ana khiyarun min khiyarin. Saya ini, kata Rasulullah SAW, dari pilihan yang terbaik dan yang terbaik. Ya, semacam itulah keadaan kakek dan nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain itu pula kita tahu disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa ilaihim rasula." Dan sesungguhnya kita ini tidak akan mengadab suatu kaum hingga kami utus kepada mereka seorang rasul. Sehingga jelas di dalam ayat ini bahwa siapapun berada di suatu zaman lalu kemudian tidak sampai kepada mereka risalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang nabi dan rasul diutus kepada mereka, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka yang kemudian mungkin menyimpang daripada tauhid. Sehingga itulah yang kita yakini, bahkan hukum ini bukan kemudian hanya ada di masa fatrah saja, ya, masa kekosongan, ya, masa kekosongan, tidak, tetapi sesungguhnya juga berlaku pada setiap zaman sampai setelah masa Rasulullah SAW. Kalau ada suatu tempat yang sangat terpencil sekali, kemudian Islam tidak terjangkau sampai ke sana, maka orang-orang di sana pun masih dianggap selamat dalam syariat Islam. Kalau mereka kemudian tidak mengenal Islam dan kemudian tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tidak kenal, ya, sama sekali. Islam tidak sampai ke sana. Lewat apa? Lewat televisi, lewat apa? Quran, lewat apapun yang kemudian bisa sampai. Bukan yang dimaksud di sini adalah daerah seperti Eropa misalnya, lingkungan semuanya Nasrani, kemudian Islam belum sampai, bukan itu, ya. Mereka bisa mengkaji Islam lewat internet, lewat apa istilahnya televisi dan lain sebagainya. Islam sudah sampai ke sana, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah daerah-daerah yang sangat terpencil, nggak kenal adab sama sekali, ya, sehingga orang-orang ini masih dikategorikan selamat dalam syariat Islam. Apalagi di masa sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ini adalah orang-orang yang selamat menurut syariat. Lalu kenapa kita harus mengusik daripada ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kemudian kita nggak merasa bahwa itu juga kurang ajar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kemudian kita katakan ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka, ya. Lalu kemudian mau kita katakan seperti itu, Rasulullah SAW saja terhadap pada waktu turunnya ayat surat Al-Lahab, kemudian sampai Ikrimah masuk ke dalam agama Islam, maka kemudian Ikrimah ini Ikrimah bin Abu Jahal, ya, Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal ini adalah orang tokoh yang selalu memusuhi Rasulullah SAW. Tetapi setelah masuk Islamnya Ikrimah bin Abi Jahal, maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tu'dzul amwat la tasubbul amwat fayu'dzil ahya. Jangan kalian ini mencela orang-orang yang sudah mati sehingga terganggu orang yang hidup, ya. Orang yang hidup merasa terganggu. Masa itu sahabat, ya, boleh dikatakan ejekannya ya Abu Jahal, ya, ejekannya adalah Abu Jahal. Wah, Abu Jahal jadikan cacian makian oleh sahabat, orang kafir ini, ya, laknat dan lain sebagainya. Tapi begitu Ikrimah anaknya masuk dalam agama Islam, Rasul ngasih rambu-rambu, hati-hati, jangan kalian cela yang sudah mati, yang hidup bakal terganggu ini. Ikrimah bakal merasa terganggu. Rasulullah Islam mengingatkan, bahwa ya kayak apa
Abu Jahal itu termasuk ayahnya, ya. Walaupun sudah jelas-jelas mati dalam keadaan musyrik, kemudian terbunuh dalam perang Badar, yang mengatakan bahwa Fir'aunnya Rasulullah SAW lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Nabi Musa, tapi Rasulullah SAW mengingatkan jangan, ya, nanti kemudian tersinggung Ikrimah, sehingga kemudian merasa tidak nyaman hidup bersama dengan kita. Maka sampai segitunya Rasulullah SAW memperhatikan, kok ya kita tega mengatakan ayahnya Rasulullah neraka, kemudian ibunya Rasulullah SAW neraka. Ilmiah yang bagaimana? Ya, kalau mau dikatakan itu adalah ilmiah, ya, ilmiah harus ada adab. Kalaupun secara ilmiah itu pun harus kita lihat konteksnya, ayat Al-Quran menyebutkan demikian, lalu kemudian setelah itu dibarengi dengan adab dan akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak termasuk daripada orang-orang yang menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaitannya dengan kisah bagaimana Abraha pada saat itu, lalu kemudian Abraha tetap, ya, keesokan paginya langsung kemudian menyerang Makkah, dan semua orang-orang kemudian menyingkir ke bukit-bukit, ya, untuk kemudian menghindar, sudah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa melawan pada saat itu. Dan Abraha dengan siap tentaranya, gajahnya, sampai di suatu tempat ternyata gajahnya kemudian tidak mau jalan. Nah, gajahnya ini mau menuju ke Makkah, ditarik-tarik nggak bisa, ya, ditarik, ya, dengan kekuatan orang supaya ini tetap supaya jalan menuju ke Makkah, nggak mau, ya. Begitu kemudian diputar menuju tempat lain, ya jalan lagi, ya, berarti nggak ada yang sakit ini, bukan keselio kakinya, ya, bukan keselio, ya, tetapi ketika mau jalan menuju ke Makkah tapi nggak bisa, ya, menunjukkan ada sesuatu, ya. Tapi Abraha sudah, ya, berusaha supaya hancurkan Ka'bah. Gajahnya ditinggal, dia pun berusaha untuk meneruskan perjalanan menuju ke Makkah. Maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tampak seperti ada awan, ya, tampak seperti ada awan gelap, ya, awan gelap dari kejauhan, tampak seperti awan gelap, lalu kemudian mendekat, ternyata burung, ya, burung ababil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentara Allah, ya, sudah nggak pakai manusia lagi, ya, manusia sudah nggak ada semuanya, ya sudah Allah panggilkan tentaranya apa? Burung, ya, hanya burung saja, ya. Kemudian dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa batu yang berapi, ya, batu yang berapi, ya, jadi sudah panas ini batunya, ya. Ketika kemudian kena kepada setiap tentara yang kemudian dijatuhkan oleh burung tersebut, maka batu tersebut seperti memakan jasad itu, ya, hancurkan secara perlahan-lahan, ya, sampai mati, ya, semacam itu. Dan terjadi pada Abraha terkena batu tersebut dan tidak mati kecuali sampai di Sana'a, ya, tidak mati kecuali sampai di Sana'a. Jadi dalam keadaan susah payah kembali ke Sana'a dan akhirnya mati, ya. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ayat, berarti ini perlindungan lagi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy. Harusnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana arca-arca itu? Mana berhala-berhala itu? Ya, kalau dikatakan itu perlu untuk disembah, pertolongan dari mereka mana? Nggak ada sama sekali pertolongan tersebut. Adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesulitan. Semacam itulah manusia, ya. Kan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ketika kemudian sampai di laut, kemudian laut itu kemudian mulai, ya, datang ombak yang besar, mereka da'awullah mukhlisin, ya. Mereka doa sama Allah ikhlas, tidak lagi mengatakan Lata wal Uzzanya, nggak disebut, ya. Yang diminta adalah Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang diminta yang lain, ya. Jadi sudah ikhlas hanya kepada Allah mintanya. Ketika sudah diselamatkan sampai di darat, musyrikin kembali lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan dalam kisah ini, dalam ayat ini, bagaimana wujud pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam tara
kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat, tidak mengetahui bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap tentara gajah. Ya, terhadap tentara gajah ini bagaimana Allah perbuat terhadap mereka? Apa kamu tidak tahu? Dan sesungguhnya ada di antara mereka ini ada yang masih hidup ya, di masa di masa terjadinya kejadian tersebut. Jadi itu kan berarti pada masa itu ya masa kelahirannya Rasul. Berarti Rasul usia 63 tahun, berarti orang-orang yang sebelumnya ya taruhlah usia di masa ketika di Makkah itu kan berarti kan 50 tahun ya. Ketika 50 tahun berarti orang-orang yang kemudian usia di atas 50 tahun itu semuanya menyaksikan, pernah tahu masa kecilnya bagaimana kejadian daripada tentara Ashabul Fil. Lalu kemudian setelah mereka itu mati semua ya, mati semua di jalan-jalan seperti itu, Allah kirimkan hujan ya. Allah kirimkan hujan ya. Untuk apa? Bersihkan kota Mekah ya. Ini jasadnya nyingkir sendiri nih. Jadi pulang mereka datang ke Makkah sudah bersih ya. Tentaranya sudah mati, gajahnya kemana wallahu alam, kemudian Abraha di mana nggak tahu, kembali kemudian yang mati ya sudah kemudian dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hujan ini ya, sehingga kembali dalam keadaan seperti sedia kala, nggak terjadi apa-apa. Ini pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rencana mereka, usaha mereka menjadi sia-sia? Sudah direncanakan dengan matang ya. Ini loh orang-orang kufar ya, kalau mau berencana sesungguhnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sesungguhnya mereka berencana, Allah juga punya rencana, dan sebaik-baik perencana adalah Allah Subhanahu wa taala. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'al ma yurid ya. Saya punya kehendak, kamu juga punya kehendak, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya sudah ya, kalau kemudian punya rencana bagaimanapun orang-orang kufar, maka kalau Allah berkehendak untuk menghancurkannya ya dalam waktu sesaat semuanya yang sudah direncanakan habis ya. Abraha berencana, punya rencana perjalanan dari Son'a menuju ke Makkah, perlu perbekalan ya, disiapkan bekalnya ya. Perlu tentara yang banyak jumlahnya, disiapkan tentaranya. Oh nggak cukup tentara manusia, perlu gajah, itu didatangkan dari Ethiopia ya. Gajah itu ya, kalau kita lihat dalam kisahnya bagaimana usahanya Abraha, itu didatangkan dari Habasyah ya, didatangkan dari Habasyah untuk kemudian menghancurkan Ka'bah. Jumlah yang banyak dipersiapkan sudah dengan matang ya, tapi ternyata dalam waktu sesaat ya, habis semuanya apa yang direncanakan oleh Abraha dan para tentaranya. Menunjukkan bagaimana rencana Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini hanya perlu kemudian mengaitkan hati kita kepada Allah ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang kecil tapi bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Kenapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya pada saat itu kisah kaitannya dengan ayat, yaitu kaitannya dengan Jalut dan Talut ya. Jalut dan Talut ini, Jalutnya orang kafir, Talutnya orang muslim. Di antara tentara Talut itu ada Nabi Allah Daud alaihi salam ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 300 orang lebih ya. Talut itu ketika melewati ya perjalanan untuk supaya melakukan peperangan ini dengan Jalut, pada saat itu melewati sungai ya. Melewati sungai, maka kemudian Talut mengatakan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak boleh mengambil air dari sungai tersebut kecuali hanya untuk satu genggam air. Minum begini saja selesai, lanjutkan perjalanan. Bawa tentara puluhan ribu orang ya. Ternyata dari puluhan ribu orang itu semuanya nyelam ya, sudah perjalanan jauh, kemudian lelah mereka mandi sudah semuanya, dan kemudian minum sampai kenyang ya.
hanya 300 orang lebih pada saat itu yang tidak minum kecuali ngambil sedikit saja sesuai dengan yang disebutkan illa ghurfatan biyadih, kecuali satu genggam air ya. Sehingga kemudian yang dipilih hanya 300 orang itu saja untuk perang, yang lain enggak butuh ya. Cuman dikatakan kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak karena kekuatan iman, sehingga kemudian bisa mengalahkan Jalut dan bala tentaranya pada saat itu jumlahnya sedikit ya 300. Nah Rasulullah SAW pada waktu perang Badar, lalu kemudian sampai di tempat Badar, Rasulullah kemudian menyuruh sahabatnya, jumlahnya berapa ini sahabat yang ikut ya, jumlahnya berapa, dilihat ya 300 orang lebih. Rasulullah SAW kemudian tersenyum ya, lalu mengatakan sesuai dengan tentaranya Talut ya, sesuai dengan tentaranya Talut. Jadi jumlahnya itu sepertinya ada apa ya, ada kesesuaian ya. Ya nanti ya akan segitu pula nanti untuk yang memenangkan agama Allah. Nggak perlu banyak ya, nggak perlu banyak-banyak, yang sedikit tapi bermutu daripada banyak nanti malah gembosi ya. Sehingga kan kemudian ketika perang Bani Quraidah ya, pada saat mau ke tempatnya peperangan yang selanjutnya, maka dikatakan oleh Rasulullah yang ikut perang itu yang ikut perang lagi. Pada waktu perang Khandaq ya, pada waktu perang Khandaq, ketika perang Khandaq ini lagi susah-susahnya peperangan, setelah perang Khandaq Rasulullah mengatakan tidak boleh sholat asar kecuali di tempat Bani Quraidah, dan yang ikut perang adalah yang ikut dalam perang Khandaq ya, sudah nggak tambah lagi ya. Yang tidak mau ikut, yang dulu kemudian sudah izin minta pulang dan lain sebagainya, itu nggak usah ikut ya, kata Rasulullah, nggak usah ikut ya. Yang ikut hanya yang ikut perang tadi, padahal yang sudah ikut perang sudah kelelahan ya. Sudah kelelahan mereka, sudah kesel, sudah jasadnya sudah nggak punya kekuatan, tapi kemudian harus perang lagi. Tapi yang dipilih Rasulullah ya yang itu, yang masih punya kekuatan, yang istirahat dari kemarin nggak ikut perang, nggak dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Ini sudah bukan kekuatan jasad lagi ya, ini kekuatan hati ya, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam ayat wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cukup hanya mengirimkan kepada mereka burung ababil ya, dikatakan burung yang berwarna hitam. Mereka datang dari arah laut secara berbondong-bondong. Jumlahnya banyak sekali ya. Mereka menyangka tadi itu adalah sebuah awan, tapi ternyata di situ burung yang kemudian memegang 3 batu ya. 3 batu itu di paruhnya, kemudian di 2 kakinya ya, bawa semuanya sesuai dan jatuhnya sesuai dengan namanya masing-masing ya. Sesuai, sudah ada namanya ini ya, fulan sudah pasti kena nitis ya, nggak perlu pakai kemudian keker ya, untuk kemudian pas atau tidak ini sama sekali tidak. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih canggih ya daripada alat-alat modern sekarang ini, sehingga mereka kemudian melemparkan pada tempatnya sesuai dengan orang-orang yang memang melawan Allah dan melawan daripada orang-orang yang daripada Quraisy pada saat itu yang berada di Makkah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuatannya melalui burung ababil ini, tarmihim bihijaratin min sijil ya. Mereka melemparkan ya dengan apa? Dengan batu ya. Batu itu berupa batu kecil mengeras dan terbakar ya. Jadi batunya ini sudah batu yang terbakar, sehingga apabila kemudian mengenai seseorang, keluarlah seperti penyakit cacar dan campak, sehingga membuat mereka hancur dan mati ya. Jadi sudah jasadnya ini langsung kemudian hancur ya. Bagaimana? Faja'alahum ka'asfim ma'kul ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu seperti daun yang kemudian dimakan oleh ulat ya. Kita bisa lihat itu ya, daun yang kemudian dimakan oleh ulat itu kan keropos sedikit-sedikit ya sampai hancur ya. Begitu pula orang-orang yang terkena daripada batu tadi, dari burung ababil, maka kemudian terkena kepada mereka, langsung tubuh mereka itu seperti kena penyakit lepra yang kemudian ya hancur sedikit-sedikit tubuh mereka dan kemudian mati. Semacam itu azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mau menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala.
ada istilahnya kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah ketika sudah sampai di tanah haram Mekah. Ya. Ini ada tanah haram Mekah di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis Rasulullah bahwa ada Dajjal nanti di akhir zaman, ya. Maka Dajjal ini akan kemudian berkeliling ke setiap tempat, ya. Tidak ada suatu tempat pasti akan dikunjungi oleh Dajjal, ya. Manapun di berbagai tempat di seluruh dunia. Sehingga Dajjal itu kan dikatakan Al-Masih, ya. Al-Masih itu maksudnya apa? Berjalan, berkelana kemana-mana, ya, itu maksudnya. Sehingga kemudian Dajjal ini kemana-mana, tapi kata Rasulullah SAW hanya 2 tempat saja tidak bisa didatangi, ya, yaitu mana? Mekah dan Madinah, ya. Khusus kota Mekah dan Madinah ada malaikat yang jaga, ya. Ada malaikat yang jaga. Dajjal berusaha untuk masuk, lihat malaikatnya, ya, langsung kemudian keluar. Berusaha masuk lagi, lihat malaikatnya sudah siap. Wah, tentara malaikat keliling di seluruh daripada haram Mekah dan haram Madinah, sehingga tidak bisa didatangi dan tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Menunjukkan keutamaan tempat, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai Dajjal pun tidak bisa masuk ke tempat tersebut. Begitu pula dalam kisah ini, ya, ketika mereka mau menghancurkan Ka'bah, maka ya kemudian ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan kaitannya dengan perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah itu pergi dari Madinah menuju ke Mekah pada sekitar tahun ke-6 Hijriah pada saat itu. Jadi setelah 6 tahun hijrahnya Rasulullah, maka Rasulullah berkeinginan untuk umrah pada saat itu, ya, untuk umrah bersama para sahabatnya, sekitar 1.400 orang sahabat, tidak membawa kecuali 1 pedang saja untuk kemudian keamanan di jalan. Nah, ketika sampai di Hudaybiyah, ya, Rasulullah SAW pada saat itu untanya Rasulullah SAW ini mau melanjutkan, kemudian terhenti, ya, berhenti lagi, ya. Ketika kemudian mau melanjutkan lagi, terhenti lagi, nggak bisa melanjutkan, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya untaku ini bukan karena sakit, bukan karena apa, tetapi sesungguhnya dia itu ditahan oleh yang menahan gajah, ya, menahan gajah, tentara Abraha, kata Rasulullah SAW. Artinya ya sudah, ini tempat berhentinya untuk di Hudaybiyah, tidak bisa melanjutkan. Dan Rasul mengatakan, setiap kebaikan yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy pasti aku akan terima, ya, pasti aku akan terima dengan perjanjian yang mungkin mereka akan buat. Maka kemudian tertahan di situ, Rasulullah SAW tidak bisa melanjutkan. Hikmahnya ada perjanjian Hudaybiyah, ya, ada perjanjian Hudaybiyah. Dari perjanjian Hudaybiyah ini lalu kemudian bisa tersebarnya Islam di berbagai daerah. Ada suatu keadaan mungkin, ya, itu adalah suatu tampaknya madarat, tapi sesungguhnya itu adalah suatu maslahat bagi kaum muslimin, di mana pada saat itu Rasulullah sudah menjanjikan kepada para sahabat, bahwa saya tadi malam bermimpi masuk Mekah, ya, saya tadi malam bermimpi masuk Mekah kalian dengan para sahabat, ya, dalam keadaan muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dalam keadaan bisa umrah, ya, bisa kemudian haji di sana, bisa melakukan ibadah umrah pada saat itu. Lalu kemudian para sahabat sudah sangat berkeinginan untuk datang ke Mekah. Akhirnya mereka datang dengan 1.400 orang, tetapi sampai di Hudaybiyah tertahan. Maka Sayyidina Umar pada saat itu mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kan Rasulullah kan sudah mengatakan, ya, bahwa kita bakal masuk Mekah, ya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apakah Rasulullah mengatakan tahun ini? Ya, kan tidak, ya, kita bakal masuk Mekah. Kapan? Enggak setahun ini, tahun yang akan datang, dalam keadaan aman, ya. Ini bagaimana kekuatan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Saat itu Sayyidina Umar kan sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa kita bakal masuk, sekarang kok malah tertahan, nggak bisa masuk. Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tidak mengatakan tahun ini, ya, kita bakal masuk Mekah. Kapan? Wallahu a'lam, ya, entah sekarang, entah tahun depan, entah tahun berapa lagi, pokoknya kita bakal masuk, ya. Lalu kemudian datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan yang sama kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu kan katakan bahwa kita bakal
masuk ke Makkah. Kenapa tahun ini kita nggak bisa masuk ke Makkah? Rasulullah mengatakan, saya tidak katakan tahun ini. Ya, saya hanya katakan bakal kita masuk ke Makkah. Ya bakal masuk ke Makkah. Ada waktunya sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah, di mana dalam perjanjian tersebut tahun depan akan ke Mekah ya. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya Allah telah mencegah gajah memasuki kota Mekah, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan atas Mekah bagi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Kapan itu? Yaitu pada waktu Fathu Mekah. Pada waktu Fathu Mekah 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah terjadi yang namanya Fathu Mekah. Ketika terjadi Fathu Mekah, Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas negeri Mekah, atas kota Mekah, sedangkan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dihalalkan untuk berperang di Mekah. Dan tidak pernah dihalalkan bagi seseorang untuk berperang di Mekah kecuali bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk kota Mekah untuk Fathu Mekah boleh berperang, tapi Rasulullah sudah mengatakan dari sebelumnya, usahakan masuk Mekah tanpa peperangan. Ya, usahakan masuk Mekah tanpa peperangan. Dipecah 2 waktu itu. Ya, satu golongan bersama dengan Rasulullah SAW, yang satu lewat jalan yang lain dipimpin oleh Sayyidina Khalid ibn Walid. Ya, tapi di tempatnya Sayyidina Khalid bin Walid ini dihadang. Ya, akhirnya terjadi peperangan di Mekah pada saat itu, sedangkan di tempatnya Rasul SAW jalannya tidak terjadi peperangan. Sehingga kemudian setelah itu Rasul mengatakan dalam hadisnya, aku kembalikan lagi ya tanah haram Mekah ini ya sebagaimana yang diharamkan oleh Allah. Artinya dihalalkan berperang hanya bagi Rasulullah hanya sesaat hari itu saja. Setelah itu kembali menjadi tanah haram lagi, dan memang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berperang di Mekah dari sejak jauh sampai akhir zaman, hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semacam itu yang kita bahas tentang surat Al-Fil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. فهذا لقبول تمام كل المأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي، والحمد للإله بالبدء والتناهي.